Roll 3, 2, 1 and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah program studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Bersama saya Hayati Sari Hasibuan. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah fenomena pembentukan ruang. Kita akan melihat bagaimana ruang itu terbentuk dan apa yang menyebabkan terjadinya pembentukan ruang-ruang kehidupan, ruang kota, ruang desa. Ruang itu adalah seperti morfologi, merupakan fenomena yang mengalami transformasi secara kontinu, secara menerus. Jadi perubahan ruang bukan perubahan yang terputus-putus, discontinue, melainkan satu perubahan transformasi yang menerus. Apa yang berubah? Yang berubah adalah morfologi dan fungsi serta struktur dari ruang. Apa yang berubah? Yang berubah adalah volumetrik spasial dari ruang. Dan kalau kita melihat kota di dalam sejarah peradaban perkembangan, kota itu dikenal sebagai social human settlement. Tidak menggunakan kata housing, tidak menggunakan kata yang hanya melihat pada aspek fisik, karena kota itu merepresentasikan karakteristik human sosial. Itulah sebabnya menggunakan kata settlement, menggunakan kata peradaban. Dan kota merepresentasikan multifaset dari kultur atau budaya yang ada pada masyarakat di mana kota itu berada. Dan juga merepresentasikan organisasi sosial yang ada di dalam kota tersebut. Bagaimana institusinya, bagaimana konfigurasi relasi sosial pada masyarakat tersebut. Sehingga sebenarnya kota itu adalah cerminan dari budaya masyarakatnya. Kota tidak identik satu dengan lainnya, karena kota memiliki kekhasan pada aspek budayanya. Maka sebenarnya tidak dikenal bahwa kita meniru kota hanya sebagai fisik, karena fisik itu hanya bagian dari pertumbuhan kota yang paling kecil. Sementara kota itu sendiri adalah perkembangan peradaban dari manusianya. Dan manusia melalui sejarah perkembangannya mengalami pertumbuhan baik dari sisi jumlah yang hidup di bumi ini sampai dengan sekarang maupun sebaran dari populasi manusia. Kita misalnya Indonesia, kita sudah memiliki jumlah penduduk yang nyaris 270 juta. Begitu pula dengan negara India, Cina yang sudah berada di atas 1 miliar manusia penduduknya. Dan negara-negara lain memiliki variasi yang berbeda-beda. Singapura, negara yang berupa small island state, memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih kecil daripada jumlah satu penduduk provinsi di Indonesia. Dan asal pertumbuhan dari kota, kalau kita lihat bahwa bertumbuhnya itu mulai dari 4000 sebelum Masehi. Kota apa yang berkembang dari 4000 sebelum Masehi, dan kalau kita sekarang berada di 2023,
artinya sudah 6.000 tahun itu usia kota tersebut. Kota pertamanya adalah dikenal dengan kata Eridu, Ur yang berada di Irak. Nah, kota ini ditengarai sebagai kota di mana tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Irak adalah tempat asal muasal peradaban dari kota di dunia. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi berkembang juga kota Memphis di sepanjang lembah Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini adalah sungai yang terpanjang di dunia. Dan kemudian di tahun 2000 sebelum Masehi ada kota Mohenjo-daro, sekarang berada di daerah Pakistan, dan itu juga berada di sepanjang Sungai Indus. Dan pada tahun 1000 sebelum Masehi ada kota yang berkembang di sepanjang Sungai Kuning di China. Dan seterusnya pada era ketika masuk pada era Masehi dikenal kota yang disebut sebagai the oldest continuously inhabited city in the world. Berkembang tahun abad ke-9, yaitu Damaskus. Sampai sekarang kota itu masih ada, dan itu adalah kota yang the oldest continuously inhabited city. Dan pada awal-awal abad tersebut juga berkembang Baghdad sebagai kota yang terbesar, karena pada masa itu bahkan penduduknya sudah mencapai 1 sampai dengan 2 juta jiwa. Apa aja faktor manusia membentuk ruang? Yang pertama adalah kebutuhan tempat tinggal dan aktivitas. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Mengapa manusia kemudian membentuk ruang? Kedua adalah adanya ketersediaan sumber daya. Banyak kota-kota yang dibangun berdekatan dengan sungai, pesisir, dan juga sumber daya tambang. Hampir banyak kota-kota di Indonesia yang kita kenal sebagai kota besar, Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, semua adalah kota-kota yang berdekatan dengan sungai atau berada di pesisir. Ketiga adalah faktor keamanan dan pertahanan. Awalnya adalah dengan mempertimbangkan faktor keamanan dari musuh atau dari hewan liar. Kemudian selanjutnya adalah faktor sosiokultur. Yang budaya itu mempengaruhi pembentukan ruang, rancang ruang, dan tata letak ruang. Faktor yang lain yang juga penting adalah religius. Faktor religius ini berpengaruh pada perspektif terhadap ruang dan pada rancang bangun ruang. Kembali tadi ketika kita berbicara tentang Ur, kota Ur ini berasal dan berada pada persimpangan 2 sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris. Dan sudah memiliki satu desain tapak terhadap kebutuhan-kebutuhan yang terjadi pada masa itu. Begitu juga dengan Mesir, Memphis, yang sampai dengan sekarang bangunan piramidanya tetap dikenal sebagai satu legendaris arsitektural monumental. Dan juga secara penataan ruang sudah mengenal long parallel street, single corridor. Begitu juga yang terjadi di Mohenjo-daro yang dikenal sebagai kemampuan kota dengan urban planner yang sangat baik pada masa itu. Bayangkan kegiatan mereka pada waktu sebelum 4.000 tahun, 3.000 tahun, 2.000 tahun sebelum Masehi. Dan ini semua dirangkum dengan everything originated from water and everything is sustained by water.
segala sesuatunya berasal dari air. Dan segala sesuatunya itu akan berlanjut juga dengan keberadaan air. Salam sejarah, salam untuk melihat peradaban-peradaban manusia. Kita bertemu kembali pada sesi mata kuliah penataan ruang dan analisis wilayah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.